Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Coba kalian amati, di sini ada sayur-sayuran, ada buah. Nah, ini termasuk makanan sehat, teman-teman. Sebutkan contoh makanan yang menurutmu sehat. Misalnya saja, buah-buahan, sayur-sayuran segar, daging, dan susu. Apakah kriteria makanan yang sehat? Misalnya saja makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna, mengandung karbohidrat, fosfor, vitamin, dan lain sebagainya. Ini ada pada halaman 2 ya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Dayu, wah sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Syukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, di sini ada 3 iklan ya. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Nah, ini termasuk iklan, teman-teman. Kenapa disebut iklan? Karena ini memenuhi syarat-syarat iklan. Nantinya kalian akan mengetahui syarat atau ciri-ciri dari iklan itu apa saja sih? Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimatnya menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan di atas dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dan dalam iklan tersebut. Nah, mari kita tulis. Ini gambar yang pertama, irisan berbagai buah. Tulisan yang saya lihat tadi ada tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup awet, muda, dan sehat. Lalu ada, untuk gambar ini kalian bisa tulis seperti ini, irisan berbagai buah-buahan, atau kalian cukup tuliskan gambar yang pertama, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Nah, itu bisa ya.
Di sini saya jabarkan. Sesuka hati kalian. Kalau kalian ingin menulis gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, itu juga tidak apa-apa. Lalu gambar yang kedua, seorang anak menyantap buah semangka. Di situ ada kalimat teman-teman, kalimat ajakan. Ajakannya berupa makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Lalu gambar yang ketiga, aneka sayur dan buah-buahan. Tulisannya, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, ini ada pada halaman 4 yang paling bawah ya, di buku tematik kalian. Setelah itu, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca, diskusikan dengan teman kalian kata-kata kunci dan iklan tersebut, ciri-ciri dari iklan tersebut, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, kata kunci itu apa sih? Kata kunci adalah kata apapun yang digunakan sebagai kode atau menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Lalu ciri-cirinya yang pertama, mengandung kata yang unik, terdiri dari satu atau dua kata yang membuat frase, mewakili sebagian besar informasi dari sebuah bacaan. Lalu kata kunci yang aku temukan dalam iklan tadi adalah sebenarnya banyak sekali kata kuncinya ya. Saya mengambil satu, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasan kenapa saya memilih kata kunci tersebut adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Nah, kata kunci itu lebih umum ya sifatnya teman-teman. Atau mungkin kalian bisa paham apa sih kata kuncinya. Nah, itu biasanya kata kunci itu sesuai dengan gambarnya. Kata kunci. Nah, kesimpulan, kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang digunakan sebagai kunci dan kode menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ini ada pada halaman 5 yang paling bawah. Ayo mengamati. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa dikonsumsi? Bagaimanakah aku mencernanya? Nah, sapi ini makan rumput ya. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, seperti ini. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Saya menyebutkan 5 ya, teman-teman. Namun ketika kalian ingin menyebutkan 2 saja, itu tidak apa-apa. Saya ulangi lagi. Saya menyebutkan 5, namun ketika kalian ingin menyebutkan atau menuliskan 2 saja, itu tidak apa-apa. Namun, ketika kalian menulis semuanya, itu lebih baik. Ini ada pada halaman 6 ya. Lalu, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminasi? Apa sih itu ruminasia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminasia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminasia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminasia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminasia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminasia dibantu oleh beberapa mikroba. Ada bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput.
Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminasia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminasia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai pencernaannya. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Gigi. Nah, gigi ini untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva. Saliva itu adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, teman-teman. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, rumen, retikulum, omasum, dan abamasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada mulut ya pertama, lalu retikulum, lalu masuk ke omasum, abamasum, dan rumen. Nah, seperti ini ya. Tahukah kalian teman-teman, jadi sapi ketika sudah mengunyah atau sudah memasukkan rumput ke perutnya, nantinya akan keluar lagi di mulutnya, yaitu untuk mengunyah kedua kali. Itulah yang dinamakan dengan hewan ruminasia. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Ada rumen. Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Lalu ada retikulum. Retikulum itu di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum atau perut kitab. Ini yang gambarnya tadi agak besar tadi teman-teman. Nah, ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu abomasum atau perut asam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wow, panjang sekali ya. Di dalam usus halus terdapat proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Kosakata yang saya temukan, nah ada banyak sekali kosakata yang saya temukan. Di sini saya sebutkan 5, namun ketika kalian ingin menyebutkan 3 saja tidak apa-apa. Saya ulangi lagi, di sini saya menyebutkan 5, namun ketika kalian ingin menyebutkan 3 diantaranya tidak apa-apa. Namun ketika kalian menyebutkan semuanya itu lebih baik. Tadi ada absorpsi, itu artinya penyerapan. Protozoa itu suatu mikroba ya, jasad renik hewan yang terdiri atas satu sel. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini, ayo berlatih. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminasia, pada sapi ya khususnya, berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari. Nah, tadi kan sapi itu, ini saya potong ya teman-teman, sebenarnya gambarnya panjang sekali, saya potong yang paling atas terlebih dahulu. Kalian tidak bingung kan? Coba kalian lihat ini ya.
rumput dikunyah di mulut. Nah, setelah dikunyah, masuklah ke asafagus. Setelah masuk ke asafagus, masuklah ke rumen atau perut besar. Nah, pada rumen ini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Setelah pencernaan selesai, dia akan masuk ke mulut lagi. Jadi setelah masuk ke perut, dia keluar lagi. Makanan dikunyah kedua kali hingga lebih sempurna. Setelah sempurna, masuk ke retikulum. Nah, di retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, setelah ke retikulum, akan masuk ke omasum. Setelah omasum, yang terakhir abomasum. Pada abomasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini ada pada halaman 9. Kalian paham kan teman-teman meskipun saya potong-potong seperti ini? Kenapa sih Kak gambarnya atau diagramnya kok dipotong? Nah, karena agar tulisan saya kelihatan ketika saya paksa tidak memotongnya, maka tulisan saya akan kecil-kecil dan kemungkinan tidak bisa dibaca. Ayo berkreasi. Setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar. Nah, kalian bisa menggambar sapi ya teman-teman. Hal-hal yang perlu kalian ketahui, memberi nama setiap bagian, memberi tanda panah, warnai gambarmu. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Gambar mana sih Kak yang harus digambar? Nah, gambar ini loh teman-teman. Nah, kalian gambar seperti ini teman-teman di buku gambar kalian. Lalu kalian tulis mana sih retikulum, mana sih yang lain sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan. Ada rumen, ada omasum, ada abomasum. Nah, kalian tulis di sini juga. Hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan bermanfaat. Setelah kalian selesai menggambar, kalian presentasikan hasil karya kalian, hasil gambaran kalian. Nah, jelaskan dengan suara yang jelas. Kalian mempresentasikan. Nah, presentasi itu hampir mirip dengan menjelaskan ya. Menjelaskan gambar apa yang telah kalian gambar. Kalian jelaskan dengan suara yang jelas. Kalian sebutkan organ-organ pencernaan sapi. Lalu kalian beri tanda panah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ayo renungkan, menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Nah, menurut saya perlu teman-teman. Apakah berguna bagimu? Berguna sekali, sebabnya agar kita dapat mengetahui proses pencernaan hewan, organ-organ pencernaan hewan, dan fungsi organ-organ dan lain sebagainya. Kegiatan apa yang paling menarik kamu lakukan hari ini? Misalnya saja kegiatan berdiskusi. Kenapa berdiskusi itu kegiatan yang menarik? Karena setiap anggota berdiskusi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.